Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etik pada perawatan pasien-pasien anak. Mengapa kita bicara tentang etik? Karena profesi kita merupakan salah satu profesi luhur, di mana keluhuran profesi kita menuntut agar kita memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien kita, termasuk pasien anak, di bidang kesehatan sesuai dengan bidang yang kita tekuni pada saat ini. Salah satu prinsip umum dari etik adalah beneficent dan non-maleficent. Prinsip ini membimbing kita kepada yang pertama adalah primum non nocere atau first do no harm. Sehingga kita harus selalu mengusahakan di dalam pelayanan kita kepada pasien, jangan sampai memberikan bahaya, memberikan kerugian kepada pasien-pasien kita. Segala sesuatu yang belum pasti, yang belum jelas memberikan manfaat, bahkan mungkin memberikan bahaya kemudaratan kepada pasien-pasien kita, termasuk pasien anak, harus kita hindarkan. Prinsip yang kedua adalah memaksimalkan benefit dan meminimalkan risiko atau bahaya. Sebagai tenaga medis di dalam perawatan pasien-pasien anak, kita diminta untuk selalu melakukan penilaian, asesmen, risiko, dan keuntungan, risiko dan benefit, tindakan-tindakan yang akan kita lakukan, keputusan-keputusan medis yang akan kita berikan, terapi yang akan kita berikan kepada pasien, termasuk pasien anak, harus kita pertimbangkan. Apakah kemanfaatannya lebih besar daripada risikonya? Apakah risikonya membahayakan nyawa? Apakah risikonya memberikan risiko kecacatan? Sehingga kita harus memikirkan benar apakah tindakan kita benar-benar yang terbaik untuk pasien-pasien kita. Yang perlu kita ingat adalah bahwa pasien bukan dewasa kecil. Pasien anak bukan dewasa kecil. Anak tumbuh dan berkembang. Sehingga di dalam prinsip ini kita selalu diminta agar selalu mempertimbangkan bahwa anak itu tumbuh dan berkembang. Tidak bisa lagi kita hanya memperhitungkan ketika anak itu dosis obat misalnya hanya separuh atau seperempat tanpa kita mempertimbangkan dosis yang tepat pada pasien-pasien kita. Karena bisa jadi ketidaktepatan dosis justru akan memberikan bahaya kepada pasien-pasien kita. Ini salah satu publikasi yang disebutkan bahwa kemungkinan kesalahan pemberian resep itu bisa sampai 10% pada perawatan pasien-pasien anak. Ini di dalam konteks di pasien-pasien intensive care yang biasanya pemberian resepnya pasti lebih teliti dibandingkan pada perawatan pasien-pasien di rawat jalan ataupun di rawat inap biasa. Kita juga mengenal adanya kemungkinan pediatric error. Kita harus punya kewaspadaan. Misalnya, ternyata banyak pemberian 23% pemberian antibiotik yang tidak perlu. Tidak ada indikasi, pemilihannya salah, ataupun dosisnya yang salah. Tentunya hal ini akan membahayakan untuk pasien-pasien kita, terutama pasien anak, karena butuh ketelitian dari kita agar tidak menimbulkan kesalahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi